Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Ilmu yang memiliki rasa khasyah. Ilmu yang memiliki rasa takut. Sehingga apa? Sehingga dengan itulah simatu ahli ilmi. Dari situlah kita mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang yang berilmu. Dan inilah salah satu wasilah kita berkumpul adalah mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan menambah kita sombong, enggak. Bukan menambah kita ingin makin tafakhur, sombong-sombongan, membanggakan kita bisa ini, bisa ini, bisa ini dan lain sebagainya, enggak. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat makin menundukkan kita. Ilmu yang bermanfaat makin melahirkan sifat tawadhu di dalam diri kita. Ilmu yang bermanfaat akan membuat kita akan mengenang bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ilmu yang bermanfaat akan mengenang bagaimana perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang bermanfaat tidak mudah bagi sahibul ilm tersebut, bagi orang yang mendapatkan ilmu tersebut, bagi orang yang hadir di kajian tersebut untuk mengkafir-kafirkan umat muslim yang lainnya. Enggak gampang-gampang. Enggak gampang-gampang untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Enggak gampang-gampang untuk mengeluarkan celaan terhadap orang lain. Enggak gampang-gampang untuk menistakan orang lain. Akan tetapi dia menjaga bagaimana hatinya agar selalu bersih, menjaga hatinya dan mulutnya agar selalu bermanfaat. Nah, inilah simatu ahlil ilmi. Dan juga ilmu yang bermanfaat memiliki syarat, memiliki beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi. Di antaranya apa? Di antaranya sanad, di antaranya mata rantai keilmuan. Makanya alhamdulillah Kiai Mustafa tadi sebelum taklim ngajak kita apa? Ngajak kita apa bareng-bareng tadi bapak-bapak, ibu-ibu? Tawassul. Ini amalannya para ahli Nahdlatul Ulama yang tidak boleh Kenapa tidak boleh ditinggalkan? Karena tawassul adalah mengingat sanad mata rantai keilmuan kita sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu dan penghargaan kita kepada guru-guru kita. Selama ini apa yang kita persembahkan buat guru-guru kita? Ada yang menghadiahkan istana? Ada yang menghadiahkan jabal, gunung isinya emas semuanya? Belum ada mungkin. Tapi ini salah satu persembahan, persembahan dari Abdul Dalil, dari hamba yang lemah kepada guru-gurunya, kepada para masyayikhnya, yaitu tawassul, bacaan yang tidak pernah putus lekang oleh waktu, dibaca bersama murid-muridnya, dihadiahkan untuk para masyayikhnya. Nah, ini amalan yang gak boleh dilepaskan. Dan kami juga ketika menuntut ilmu di Tarim, di Hadramut bersama guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau selalu bertawassul sebelum memulai daripada pelajaran. Nah, kalau pengen juga dapat ilmu yang bermanfaat, jangan lupa meninggalkan tawassul. Insyaallah ilmu yang kita dapat seluruhnya bermanfaat. Kenapa kok Habib melarang supaya orang nggak meninggalkan tawassul? Iya, karena ilmu yang tidak bermanfaat ini sangat berbahaya. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda dalam doanya, beliau mengungkapkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini perlu diantisipasi agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan juga tawassul ini ternyata amaliyah ahlul kitab sebelum kita. Amaliyahnya orang ahlul kitab sebelum kita. Kok bisa? Iya, karena orang Yahudi itu lebih canggih daripada kita. Saya ulangin lagi, orang Yahudi lebih canggih daripada kita.
Buktinya orang Yahudi duluan buat F14. Orang Yahudi buat apa? Buat Google. Sekarang Google gampang ya. Bisa jadi syekh juga nih. Bisa jadi guru juga. Tapi mudah-mudahan guru kita bukan syekh Google. Kita punya syekh, punya guru, punya sanadnya. Nah, apa kecanggihan yang dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi? Orang Yahudi ini mereka adalah penduduk Khaybar. Dan cerita ini saya kutip di dalam buku saya, Kisah Sang Rasul. Kisah Sang Rasul. Mudah-mudahan doakan jamaah. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Dan saya doakan siapa yang punya buku ini, mudah-mudahan hidupnya senang dunia wal akhirah. Dan mudah-mudahan menjadi orang yang sugih. Taulah orang sugih. Orang kaya dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkahnya untuk dapat bermimpi dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan di dalam kitab Syiar bahwa orang Yahudi yang bermukim di Khaybar. Khaybar itu daerah dekat dengan kota Madinah. Dan dikenal Khaybar ini sebagai tempat penghasil kurma yang sangat enak. Bahkan kalau dibilang ada tamar Khaybar. Kurma Khaybar itu paling enak. Bentuknya bagus, teksturnya, dan dimakan enak. Tapi subhanallah, sebelum datangnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, orang-orang Yahudi yang diam di Khaybar ini sering tawuran. Orang Jakarta kenal ya mungkin bahasa tawuran. Apa tawuran? Artinya apa? Berantem ataupun berperang dengan orang-orang yang tinggal di Ghatafan. Wa subhanallah, mereka ini setiap akan tawuran, setiap akan berperang, mereka ini bertawasul kepada An-Nabi Al-Ummi. Kalau mereka tawasul, subhanallah, tawurannya ini menang. Kalau mereka nggak tawasul, ini tawurannya kalah. Ini Al-Imam Ibn Abbas yang ceritakan. Subhanallah. Berarti apa? Berarti mereka lebih canggih sebelum kita. Dibuktikan oleh orang-orang Yahudi yang waktu itu tinggal di Khaybar, sebelum datangnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka sudah lebih tawasul dan merasakan efek positif dari tawasul tersebut. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, terlebih kita nih sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, harus rajin bertawasul. Tawasulnya dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan juga para masyayikh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama mereka di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mengupas sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang mulia, yang mudah-mudahan kita semua bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan di dalam qasidah yang kita baca, wajhukal maimunu hujjatuna yauma ta'tin nasu bil hujaji sallallahu alaihi wasallam. Wajahmu wahai baginda Nabi besar Muhammad, wajahmu wahai baginda Nabi besar Muhammad adalah hujjatuna, adalah dalil bagi kami. Ketika manusia datang dengan berbagai macam dalil-dalilnya. Ketika manusia mengatakan, oh saya ini bakal diselamatkan oleh fulan, oh saya ini bakal diselamatkan oleh fulan, oh saya ini bakal mendapat dukungan dari fulan, oh saya ini bakal berlindung sama fulan. Tidak ada wajah yang dapat menyelamatkan kita kelak di yaumil akhir kecuali wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keindahan wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan, "I'lam anna min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi anna Allah ta'ala ja'ala khalqal badanihi asy-syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wa la ba'dahu khalqu adamiyyin mithluhu." Ketahuilah
bahwa sesungguhnya daripada kesempurnaan iman kita adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebaik-baiknya ciptaan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di dalam burdah yang selalu kita baca, bahwa alladzi tamma ma'nahu wa suratuhu tsumma astafahu habiban bari'un nasami sallallahu alaihi wasallam munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasimi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna fisik dan juga hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Munazzahun an syarik, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dibandingkan daripada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dibandingkan di dalam kebaikannya. Maka intisari kebaikan melekat di dalam tubuhnya, di dalam akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan tak terbagi keindahan yang sangat top yang sangat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya kesempurnaan daripada keindahan yang Allah ciptakan kepada Nabi besar Muhammad SAW tidak terlalu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Keindahannya Nabi Muhammad yang sangat sempurna tidak Allah terlalu tampakkan. Kenapa? Karena mata kita tidak akan mampu memandang daripada keindahannya wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawil ba'in, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang terlalu tinggi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bil qasir, dan juga tidak terlalu pendek. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala bil abyadil amhad, yang mana tidak terlalu putih kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang putih pucat. Nabi Muhammad putihnya itu bukan putih pucat. Wala bil adim, dan juga bukan orang yang kulitnya terlalu coklat. Enggak, Nabi Muhammad SAW tidak berkulit seperti itu. Wala bil ja'dil gatid wala bis sibit, dan juga rambutnya Nabi Muhammad SAW tidak keriting. Bukan keribu rambutnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga wala bis sibit, dan juga tidak terlalu lurus. Jadi rambutnya Nabi Muhammad SAW adalah rambut yang sangat indah. Kalau mungkin sekarang ini kayak agak sedikit ikal rambutnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankabain 'azimal jum'ah ila syahmati udhunih. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dan juga perangai tubuhnya, dadanya itu bidang. Dadanya Nabi Muhammad SAW itu di bidang. Azimal jum'ah ila syahmati udhunih, yang mana Nabi Muhammad SAW memiliki rambut yang panjangnya kadang sampai ke ujung kuping. Jadi rambutnya Nabi itu agak panjang. Ada yang pernah lihat foto Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki enggak? Gurunya daripada auladnya Mbah Maimun Zubair. Rambutnya baginda Rasul itu kurang lebih seperti itu. Beliau kalau pakai imamah kadang lihat sedikit ya rambutnya. Nah, itu rambutnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih seperti itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatnal kaffaini wal qadamain, zakhmar ra's, zahmal karadis, tawil masrabah, idza masya takaffa takaffuan ka'annama yanhattu min sabab. Dan
baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dagingnya sangat empuk, tebal dagingnya. Jadi pergelangan tangannya bukan kayak orang yang terlalu kurus, enggak, tapi berisi, krempeng ya, enggak. Nabi Muhammad itu berisi tubuhnya, enak dilihatnya. Kaki-kakinya juga bukan kayak yang orang lemas kakinya gitu, enggak. Nabi Muhammad SAW punya perangai yang sangat luar biasa. Lahmar ra'as, bahkan bagian kepalanya itu kalau orang ngelihat lehernya sangat indah Nabi besar Muhammad SAW. Enggak kelihatan kayak enggak seimbang antara kepala dan leher, tapi lehernya benar-benar mantap. Dhahmal karadis tawilul masrabah, dan Nabi Muhammad SAW memiliki bulu yang sangat indah di dadanya sampai kepada pusarnya sallallahu alaihi wasallam. Idza masya takaffa'a takafuan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu jalannya itu kayak orang landai dari bukit sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tanjakan tuh, tahu tanjakan? Kalau turun tanjakan kan agak cepat ya. Nah, Nabi Muhammad SAW jalannya seperti itu. Dan subhanallah, Allah jadikan jalannya Nabi Muhammad ini enggak pelan. Kenapa? Karena apa? Karena agar cepat menemui daripada umat-umatnya sallallahu alaihi wasallam. Saking perhatiannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'dan rajilan wa lam yakun bil mutahham wala bil mukaltham wa kana fi wajhihi tadwir abyadul musyarrab, yang mana wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW ini bukan oval tapi agak membulat. Wajahnya itu agak bulat, kayak gamar, kayak rembulan sallallahu alaihi wasallam. Abyadul musyarrab, yang mana putihnya itu agak kemerah-merahan wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajal ainain, yang mana bola matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hitam pekat. Ahdabal asfar, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki bulu mata yang sangat lentik. Jalilul masyashi wal katid, kemudian pergelangan tangan Nabi Muhammad SAW sangat indah. Ajradada masrabah syatnal kaffaini wal qadamain idza masya tagalla ka'annama yanhatu min sabab wa idzal iltafata ma'an. Kalau ada orang manggil Nabi besar Muhammad SAW ya Rasulullah, maka Nabi pun akan iltafata ma'an. Apa iltafata ma'an? Yaitu Nabi Muhammad akan berbalik dengan seluruh badannya. Jadi bukan kayak orang gitu. Kalau kita kan dipanggil kepala doang yang melengos. Nabi Muhammad SAW saking adabnya, beliau berikut badannya juga oleh sallallahu alaihi wasallam. Baina katifaihi khatimun nubuwah, di antara dua ketiaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW ada tanda kenabian. Wa huwa khatimun